Latar belakang kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus di kalangan wanita dan pria di segala usia. Jenis kosmetik yang paling dicari adalah kosmetik pemutih, anti-aging, antioksidan, dan lainnya. Akan tetapi menurut Mulyawan 2013 ditemukan banyak bahan berbahaya yang ditemukan beredaran di pasaran. Apa itu kefir? Kefir adalah minuman susu fermentasi dengan menggunakan biakan bibit berupa biji kefir, tapi dapat juga menggunakan biakan bibit cair. Kefir mengandung bakteri dan ragi. Berasal dari pegunungan Kaukasus dan sangat populer di Rusia baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Kefir dibuat dengan menginokulasi susu dengan biji kefir. Kefir dapat dibuat dari berbagai jenis susu, yaitu susu kambing, susu domba, susu kedelai, susu sapi, susu kacang merah. Beberapa mikroba dalam kefir. Yang pertama ada bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus kefironephasien, Lactobacillus lactis, Lactobacillus delbrueckii subs, Leuconostoc sp, Lactobacillus acidophilus. Yang kedua ada fungsi probiotik Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces unisporus, Isacenkia accidentalis, Chloiferomyces marcianus, dan lain-lain. Proses pembuatan kefir. Hal yang pertama kali dilakukan pada proses pembuatan kefir yaitu susu dipasteurisasi selama 30 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu susu didinginkan pada suhu ruang. Berikut ini adalah komponen yang terjadi pada proses fermentasi kefir. Biji kefir mengandung hamar yang dapat memfermentasikan laktosa menjadi gula yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Kemudian, pada saat proses fermentasi, mikroba di dalam kefir mengubah gula menjadi asam laktat, etanol, dan karbon dioksida yang akan menghasilkan minuman fermentasi berkarbonasi. Proses pembuatan masker kefir dilanjutkan dari proses pembuatan kefir. Setelah susu terbagi menjadi dua yang terdiri dari curd bagian kental dan whey bagian cair, susu disaring kembali dengan digunakannya kain untuk memisahkan bibit-bibit kefir yang masih tertinggal di dalam susu. Kemudian, pada bagian kental atau curd yang masih tersisa dipisahkan dari kefir. Di bagian curd inilah yang nantinya akan digunakan sebagai penggunaan masker. Nah, ini adalah perbandingan jenis susu antara susu kambing dengan susu kedelai yang dilihat dari nilai pH kefir, total padatan kefir, total bakteri asam laktat, dan nilai kadar alkohol kefir. Dari perbandingan tadi didapat bahwa susu hewani yaitu susu kambing memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dibanding dengan susu kedelai. Selain itu, pada susu hewani juga memiliki laktosa. Bab 3. Pembahasan. Komposisi masker kefir terdiri dari yang pertama asam laktat atau asam alfa hidroksi yang berfungsi untuk mengurangi ketebalan lapisan stratum corneum dengan mengurangi kohesi korneosit untuk pengelupasan kulit. Yang kedua, lemak susu. Lemak susu mampu melakukan penetrasi sampai dermi dan dapat melembabkan serta mengencangkan. Yang ketiga, alkohol atau etanol yang berfungsi untuk mengeringkan kelebihan minyak dan mampu membunuh bakteri. Yang keempat, sulfur. Sulfur berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan Propionibacterium acne, sebagai antiinflamasi, serta pencegah sel kulit terlepas. Pada masker kefir juga terdapat vitamin, yaitu vitamin A, C, dan E. Vitamin A berfungsi untuk merangsang pembaruan keratinosit dan mengurangi pengeringan, serta mengendalikan permeabilitas membran. Yang kedua, vitamin C yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, memberi perlindungan terhadap sinar UV, serta sintesis kolagen dan hyaluronik. Yang ketiga, vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, anti-aging, pembaruan sel, serta menghilangkan bekas jerawat. Terus komposisi masker kefir yang keenam adalah protein yang berfungsi untuk melembabkan, anti penuaan, dan melembutkan kulit. Manfaat kefir ada 3, yaitu penyembuh luka, antioksidan, dan pemutih kulit. Pada penyembuh luka, kefir merangsang respon imun bawaan untuk pertahanan melawan bakteri patogen yang dapat memperparah
keadaan luka pada kulit. Asam laktat pada kefir dan dalam isomer L+ meningkatkan turnover epidermis sehingga mempercepat pemulihan kulit bekas luka. Antioksidan, dan yang kedua antioksidan, yaitu akumulasi oksigen reaktif dalam tubuh manusia berasosiasi dengan berbagai gangguan kesehatan yang bermanifestasi pada kulit seperti hiperpigmentasi dan kerusakan sel yang menyebabkan penuaan dini. Senyawa radikal bebas ini berasal dari metabolisme sel aerob dan radiasi sinar UV dan polusi. Kemampuan superselating kefir pada sisi aktif enzim tirosinaselah yang akan menginhibit sintesis melanin dan membuktikan bahwa kefir memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Yang ketiga, pencerah kulit. Peptida pada kefir bertindak sebagai inhibitor kompetitif enzim tirosinase, yaitu dengan menginhibisi reaksi oksidasi L-dopa. Asam laktat dalam bentuk isomer L+ dapat mengatasi hiperpigmentasi pasca inflamasi dan pasca infeksi, serta menghalangi pembentukan melanin pada melanosit. Selain itu, tirosinase yang merupakan kompleks protein super fungsional bifungsional peptida dapat mengikat ion tembaga pada sisi aktif tirosinase, sehingga kerja enzim tersebut dihambat. Akibatnya proses melanogenesis juga terhambat. Asam laktat dalam kefir dapat menginhibisi pertumbuhan Propionibacterium acnes, golongan dari alpha hidroksil aksid, dapat menurunkan pH. Dari materi di atas, kelompok saya mengambil kesimpulan yaitu kefir merupakan salah satu bentuk aplikasi bioteknologi pada mikrobiologi berupa minuman susu fermentasi dengan digunakannya biakan bibit berupa biji kefir atau biakan bibit cair yang didapatkan dengan inokulasi susu dan biji kefir. Kefir banyak dimanfaatkan dalam bidang kecantikan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh luka dan antioksidan. Terima kasih.